Nah, dampak dari perbaikan bawah sadar, nanti outputnya vibrasinya lebih bagus. Tapi, sambil yang di dalam ini, diberesin pelan-pelan, kita bisa mainkan trik-trik yang kemarin saya bilang, Mas. Jadi, bawah sadar kita sebenarnya ada yang menghambat nih tentang target, tapi kita bisa siasati dulu, yang penting rasanya enak dulu. Kata target kita ganti dengan hasil yang ingin dicapai. Itu adalah cara-cara yang untuk kita tetap bisa jalan hasilnya bagus, walaupun di dalam masih belum sebagus itu. Titenologi vibrasi, seni mengulik pola rasa dan pola semesta. Itu nanti bagian yang akan dikaji di kelas-kelasnya Mas Arif ya. Jadi sebenarnya kok titenologi. Jadi gini Mas. Titenologi. Kan ilmu yang paling jadi dasar kan ilmu ngamatin ya, mengamati. Mengamati itu bahasa Jawanya niteni. Titen. Jadi tak gabungin karena yang belakangnya logi itu berarti sesuatu yang keren. Jadi titenologi. Ya, jadi judul itu sebetulnya saya tawarkan adalah untuk teman-teman dari judul ada udah tahu bahwa ini kita tuh mau ngamatin diri sendiri. Dari awal tuh niatnya harus sudah itu. Karena beda loh Mas, aku tak mau belajar. Itu akhirnya kadang tergantung sama orang di mana kita mau belajar. Bukan semakin takjub dengan kehebatan diri sendiri. Nah itu yang kita bahas untuk mengeksplor sebetulnya termasuk pola-pola tadi itu Mas. Mas Hendra itu tahu, iya aku tuh waktu punya cicilan kok bisa gini. Itu kan sebenarnya titen, Mas. Nggak semua orang sadar gitu loh. Iya. Bener. Itu namanya ilmu tahu diri, Mas. Makanya saya bilang, ketika Anda rendah diri, Anda harus naik ke percaya diri. Tapi percaya diri tidak cukup, harus tahu diri. Karena banyak orang percaya diri jadi pejabat, nggak tahu diri ya rusak ya, Mas. Jadi tahu diri itu level di mana kita tahu kapasitas kita, tahu pola-pola kita. Jadi makanya saya bilang, saya tuh kenapa seneng banget bagiin kayak gini, Mas. Mas, kalau sekeliling kita makmur semua, enak loh, Mas. Nggak ada yang repotin kita pinjam duit, Mas. Jadi saya suka heran, Mas, gimana? Asli ada yang nanya, Mas Arif. Beberapa orang nanya, gimana ya, Mas ya? Saya tuh kok nggak ikhlas teman saya sukses. Kita seumuran, sepantaran, kok dia lebih kaya dari saya kok nggak ikhlas? Terus aku bilang gitu, berarti Bapak pengen dia lebih miskin dari Bapak. Malah repot loh, Pak, nanti pinjam duit sama Bapak. Loh, saya tuh kalau teman sukses seneng, Mas. Nggak ngerepoti aku, gitu, Bang. Kita nggak direpotkan oleh teman-teman kita. Coba kalau sekeliling kita kaya semua. Jadi saya masih heran, kenapa kok ada orang terganggu kalau orang lain lebih berhasil? Oh, Mas Hendra dapat platinum loh. Apa namanya kok silver play button atau diamond bahkan. Kan malah aku bisa belajar ilmunya dari dia dong, aku nggak susah-susah cari guru. Ada quote begini. Di balik pria sukses ada wanita hebat di belakangnya. Wah, wanitanya mana nih? Aku belum sukses berarti ini. Di balik pria yang gagal karena banyak wanita cantik di belakangnya. Nah, ini nih. Belokannya banyak ya. Saya mau protes ini sebenarnya. Gimana? Ini apa tuh namanya, case-nya agak nakal ya. Tapi Ya. tapi dari sini ada pelajaran moral story yang sangat penting menurut saya. Ada orang dari quote tadi kan seolah-olah ketika kemudian kita punya pacar banyak nih, kan ngurusi banyak orang juga, banyak cewek juga ngasih dan lain sebagainya. Kan banyak orang yang seperti itu terus kemudian jatuh. Padahal dulunya dia sukses. Tapi bagaimana kalau orang yang seperti itu pada saat kemudian dia ngasih ke wanita-wanita itu, tapi dengan pondasi yang kokoh ini dalam rangka untuk pupuk kemakmuran saya. Jadi semakin dia memberi, semakin dia bersedekah, itu vibrasi yang keluar adalah keberlimpahan misalnya. Mas Hendra, aku mau nanya dulu. Tadi posisi wanita-wanita ini kita batasin aja biar gampang ya. Karena banyak banget gitu, jadi aku sulit membayangkannya gitu. Oke, katakanlah berapa? 4? Katakanlah 3 gitu 3, aja. oke. Jangan banyak-banyak. Ini 3 ini statusnya hanya belum dinikahi atau sudah nih? Ini statusnya misalnya anggap aja pacaran, belum dinikahi. Oh, jadi gitu. ya, nah rencananya si cowok ini mau menikahi salah satu atau tiga-tiganya? Enggak, hanya have fun aja. Oh, gitu. Ya. Nah, satu lagi pertanyaan. Antar wanita ini tahu nggak? Nggak tahu. Nah, oke ya. Jadi gini, kita di sini kan kita nggak bicara tentang ini ya, tentang ya mungkin wah Mas Arif nanti terus ngajarin selingkuh, enggak, bukan. Kan kita hanya bicara spesifik ini ya, Mas. Ya dari awal kan saya sudah ngasih. Oke ya, batasannya karena nanti takut ada yang dipelintir nih. Betul.
Kalau dalam konteks itu, niatnya itu, ya memang selalu kita akan menuai itu, Mas. Cuman, pastikan tidak ada benih rasa bersalah di situ. Kadang kan, kita... Pastikan tidak ada benih rasa bersalah repot, di situ. Kadang Benar. Setuju saya. Ketika memancarkan itu, kita niatan itu, sebenarnya ada rasa. Apalagi ketika ada WA masuk, dari siapa yang... Oh enggak, kita berdusta. Di situ, setiap kita berbohong, pasti ada rasa nggak enak, Mas. Itu yang bikin hancur. Nah, paham. Ketika kita berbohong, Mas, pasti kita kerasa. Karena di dalam setiap kita berbohong, yang tahu itu kita. Bahwa sadar kita langsung, lombo. Ini bisa digeneralisir ke soal sedekah bantu orang juga sebenarnya, Mas. Iya, Mas. Pada saat kita bantu orang, kalau kemudian vibrasi yang keluar merasa uangnya berkurang, sama aja. Iya. Nah, itu soal sedekah kemarin kan ada yang memberikan masukan saya. Betul, memang kalau dirunut energinya akan beda. Cuman ya saya bilang, kalau dalam sedekah kadang orang di awal itu dorongannya kadang bisa saja terpaksa. Tapi lama-lama kan tulus ya, itu sebenarnya penekanannya. Tapi balik ke sana tadi, ini akan jadi kompleks ketika misalkan pertama sudah muncul rasa bersalah. Yang kedua, ini tahu, kan ribut, Mas. Makanya ada yang bilang, Mas Arif kan pernah bilang menikah akan meningkatkan pintu rezeki. Berarti kalau saya menikah dengan satu wanita, dua wanita, semakin banyak pintu rezeki semakin buka. Kamu bisa nggak memastikan bahwa 4 wanita itu nggak bertengkar? Sulit loh itu. Wanita itu kadang nggak disejajarkan aja cemburuan. Jadi akhirnya banyak juga yang misalkan memutuskan poligami hancur karena sulit loh mengakurkan ini. Nggak sesimpel itu. Jadi ada yang bisa. Beberapa alumni saya bisa loh, Mas Hendra. Jadi ada yang nanya, Mas, pendapat Mas Arif tentang poligami bagaimana? Saya bilang gini, kalau orangnya betul-betul mampu, nggak masalah. Tapi kalau Anda nanya, saya termasuk orang yang nggak mampu. Saya nggak mampu. Karena simple, Mas. Aku suka main game PlayStation. Istri satu saja, itu saya harus bernego untuk bisa main PlayStation. Kalau istri saya 4, Mas. Kapan saya main hobi saya? Wah, neraka buat saya gitu. Gitu ya, Mas ya. Jadi, balik lagi. Jadi, ini nih, Mas. Realita itu campuran antara rasa yang kita akses, yang kita pancarkan, plus juga dari luar. Kuat-kuatan, Mas. Jadi contoh gini. Sorry ya, Mas, ini mumpung ngalir nih. Iya. Kalau misalkan Mas Dava ya, misalkan anggap hari ini anggap nih, pagi sedekah, katakanlah sedekah 100.000. Tiba-tiba besoknya itu dapat rezeki nomplok mendadak 1 juta. Cara paling gampang menjelaskan itu apa, Mas? Pasti itu karena efek sedekah, ya kan? Tapi bagaimana kalau kita perluas cara pandangnya? Ternyata sehari sebelum itu, ibu Anda tuh berdoa, ya Tuhan, perbanyaklah rezeki anak saya. Misalkan kalau Anda udah menikah, istri Anda berdoa begitu. Pertanyaan saya akhirnya kalau diperluas, Anda dapat rezeki 1 juta itu karena sedekah Anda atau doa orang tua Anda? Ini kan jadi geser lagi tuh. Atau jangan-jangan semuanya? Jadi aslinya, Mas Hendra, untuk menjelaskan fenomena ini, kenapa sebabnya? Rumit, Mas, aslinya. Hanya yang maha hidup yang tahu. Tapi ya, kalau kita nggak sok tahu kan nggak bisa bahas apa-apa dong. Hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak jadi wawancara, Mas. Iya, betul. Sehingga kita harus, kita ketika membahas satu faktor, kita anggap yang lain nggak ada. Karena kalau dibahas semua wawancara ini nggak cukup, toh, Mas. Karena ketika bilang sedekah bisa membuat kita berlimpah kaya raya, nanti ada yang, tapi teman saya sedekah nggak kaya. Selalu akan ada negasi. Karena variabelnya banyak. Jadi mohon maaf, ketika kita bahas ya harus kita kontekskan, di lock gitu, dikunci. Gitu. Keren. Nah, sekarang gini, misal ini Mas Arif punya kerabat, keponakan, adik gitu ya, yang belum dapat jodohnya. Bagaimana kita bisa menerapkan ilmu vibrasi ini untuk kemudian benar-benar mendatangkan jodoh sesuai yang kita impikan, idealkan, dan cita-citakan? Pertama kuncinya dia harus mau dulu, Mas. Ya oke, ini case-nya mau. Iya, mau. Jadi orang kalau udah mau kan gini, Mas Hendra, aku tuh pengen nemu jodoh, tapi kok nggak nemu-nemu ya? Itu tanda orang mau, Mas. Iya. Kalau dia memang nggak mau, ya itu sudah, saya menganggap kalau orang kalau sudah tidak mau, itu berarti keputusan sadar dia. Ya sama seperti Mas Hendra mau jadi politisi nggak? Sekarang nggak mau. Sekarang nggak mau kan? Apakah itu salah? Kan nggak, itu keputusan pribadi. Nggak boleh juga kita hakimi mental block. Nggak boleh gitu, berarti memang dia memutuskan nggak mau. Nah, kalau udah nggak mau, ya nggak bisa dikasih saran lainnya. Oke, ini mau.
Nah, berarti kalau orang mau, berarti ada tujuan, dan dia mau ke sini, tapi ada hambatan. Inilah yang disebut barrier atau mental block, whatever ya sebutannya. Nah, ini kita kudu cari tahu dulu, Mas, karena bisa saja hambatannya dia kurang usaha, faktor teknis. Bisa saja hambatannya di psikologis, faktor non-teknis yang menyangkut ke vibrasi. Kita harus gali nih, mana? Atau eksternal faktor. Misalnya apa? Itu yang saya ceritakan di kemarin itu. Dia punya kebencian terhadap ayahnya misalnya. Mas, habis kita video kemarin, ada beberapa viewer Ngaji Roso curhat. Mas, kok bener yang diomongkan jenengan? Dia perempuan dan dia bermasalah dengan bapaknya. Kan saya bilang silang dan banyak yang meragukan itu. Silakan dicek dengan realita. Di kolom komentar banyak. Iya, banyak yang mereka bilang tetap ibu. Enggak, ini kasusnya agak beda. Jadi, kan saya bilang kalau Anda cewek kualat sama bapak, itu ngeri dibanding cowok kualat sama bapak. Nah, kayak gitu harus julid, Mas. Karena kadang ada orang mental blocknya beres, urusan karma ini yang belum beres. Nah, kalau ngeberesin mental block, kadang misalnya gini, Mas. Ada orang yang mereka tuh punya satu syarat-syarat, misalnya gini. Setelah kita gali, dia tuh sebenarnya punya satu kalimat-kalimat bilang gini. Saya siap nikah kalau saya udah lulus kuliah, kalau saya udah punya rumah, kalau ini belum terpenuhi, memang sulit, Mas. Iya. Karena syaratnya banyak. Berarti opsinya syaratnya diubah atau dipenuhi atau dinego untuk dikurangin. Jadi kalau itunya nggak ketemu, Mas, itu sulit. Sama dengan ini misalnya ya. Saya tuh pengen punya anak. Oke. Dia jadi atlet ya. Bahkan dia juara internasional lah ya. Tapi si anaknya mau nggak? Si anaknya dia mau proses terus ya. Tapi di dalam benak saya, Mas, yang setelah saya amati terus-menerus mendalam gitu ya. Wong jadi atlet itu capek. Terus kemudian paling banter ya di usia 30 berapa sudah selesai. Kelar. Iya, itu yang dimaksudkan sama sebenarnya case-nya. Sama, Mas. Berarti kan dalam hati ada satu restu yang tidak total. Lah, itu tidak menghalangi, tidak tapi mengkhawatirkan. Itu sebenarnya kan juga restu yang tertunda. Nah, kalau Anda nggak begitu, berarti Anda bukan tidak mencintai anak Anda, Mas. Jadi itu saya anggap itu memang bentuk cinta. Tapi kadang cinta bisa kelebihan energi, malah bisa jadi posesif dan menghalangi pertumbuhan. Ini yang kita bicarakan kan. Nah, kalau kita sudah berurusan dengan itu, Mas Hendra, kita bisa pakai sudut pandang lain, misalkan gini. Tadi yang contohnya. Kan bisa saja bahwa sebetulnya ini hanya satu jalan tapak dia untuk membangun karir selanjutnya. Itu membangun nama. Iya, paham. Deddy Corbuzier itu sudah berpindah profesi dan selalu sukses loh, Mas. Artinya kan sebenarnya profesi awal tidak menjamin juga sampai ending karirnya begitu. Jadi yang jelas dulu aja, siapa tahu gini, Mas. Gini, ada zona tahapan. Putri jenengan itu akan menjadi sosok yang luar biasa hebat. Tapi dia butuh mentalitas tertentu yang itu hanya bisa ditemukan kalau dia jadi olahragawan. Betul. Tidak ada di tempat lain. Jadi kalau jenengan memangkas ini, Anda telah menghilangkan satu komponen penting untuk menuju ke optimal ini. Jadi bisa saja, Mas. Anakku mungkin bisa saja jadi atlet ini juga hanya perjalanan dia. Misalkan ya. Dan dia menemukan sesuatu di situ, mentalitas tertentu, karakter tertentu yang di tempat lain tidak bisa dia belajar di sini. Oke. Jadi akhirnya kita kayak puzzle loh, Mas. Kayak saya pernah belajar ilmu gaib, ya, pernah belajar kebal baco, pernah belajar ilmu setruman itu, tahu kan, yang badannya gerak sendiri. Wah, semacam-macam lah. Saya belajar itu. Sempat waktu kuliah, ngapain ya saya belajar kayak gitu? Nggak ada gunanya. Setelah saya di profesi sekarang, aku mau diajak ngomong gaib sampai yang paling nyata saya tahu, Mas. Makanya kemarin ada yang bilang, Mas Arif emang tahu santet? Anda belum tahu ya kalau saya pernah belajar yang kayak gitu. Saya bukan belajar santet, tapi kan dunia gaib kayak gitu bersentuhan sekali dengan itu. Iya. Jadi saya cukup tahu ketambahan pemahaman modern. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang bawah sadar. Kan biasanya ada program bawah sadar gitu ya. Program bawah sadar itu menurut Mas Arif, yang nggak bagus, yang buruk, yang negatif, itu bisa dihapus apa enggak? Dan bagaimana cara Mas Arif untuk menggantinya dengan program yang lebih positif, yang lebih membela dan menguntungkan dirinya sendiri? Jujur kalau saya tak pilah-pilah, Mas. Yang lemah apa saja, yang kekuatan negatifnya. Kalau yang positif kan kita nggak perlu apa-apain dong.
Oke. Anggap di dalam diri kita tuh ada keyakinan dibagi 3, ya. Ada yang lemah, ada yang ada yang lemah, menengah, sama yang paling kuat. Berarti kan kalau dari pembagian ini, yang paling susah diubah atau dibenerin yang mana, Mas? Yang kuat kan? Yang kuat. Nah, kita jangan menghabiskan waktu untuk benerin yang kuat ini. Ini sambil jalan aja, kan kadang orang membuang waktunya untuk fokus ke sini. Beresin yang kita bisa beresin dulu. Mas, waktu kita sedikit loh, Mas. Kita umurnya nggak tahu. Terus kita ternyata berurusan dengan satu mental block yang untuk membuang itu butuh 15 tahun. Karena habis waktu kita. Siapa tahu dengan ngeberesinnya kecil-kecil, penopang dia, itu malah jadi runtuh. Itu dulu. Jadi banyak orang. Kan mulailah dengan yang paling gampang dulu. Karena kadang bikin putus asa, Mas, ketika kita langsung berhadapan dengan mental block yang paling susah. Aduh, kayaknya nggak bisa. Rasa yang harus dibangun untuk beresin bawah sadar tuh rasa bisa dulu. Aku bisa ya, aku berubah ya. Makanya mulai dari yang gampang dulu. Kebiasaan yang gampang dulu, itu setelah itu diberesin, yang menengah. Akhirnya jadi mengurangi kekuatan ini, karena ini pasti teman-temannya yang ini. Yang kuat kan, jancok kira duwe konco gitu ya. Aku nggak punya temen ini kan, jadi melemah. Nah, sampai hari ini, apakah Arif RH terus nggak punya mental block? Masih. Tapi setidaknya dia udah nggak sekuat dulu. Dan terus aku aku kendalikan, aku rawat gitu loh. Tapi yang kita bisa dengan memilah begitu akhirnya punya waktu yang efisien untuk melakukan itu, Mas. Oke. Mas, kan ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, yang biasanya terprogram di bawah sadar itu kan kemudian sering diterjemahkan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup. Nah, tapi sebelum terkadang pesan-pesan yang positif itu ketika mau masuk ke bawah sadar, positif itu artinya yang menguntungkan diri kita lah. Program yang bagus, target, dan lain sebagainya. Itu kan kita melewati yang namanya alam kritikal di dalam pikiran kita. Kritikal. Semacam kan? Pintu gerbang. Iya. Ya, itu yang dia kemudian nolak dengan pikiran logis gitu kan ya. Nah, fungsinya ilmu vibrasi itu untuk menembus kritikal itu atau gimana? Jadi gini. Sebetulnya vibrasi kan bicara kita tentang memahami ada fenomena bahwa ada yang terpancar dari diri kita, ya, yang itu akan menciptakan satu realita. Nah, berarti kan untuk ngeberesin realita, vibrasinya kudu diberesin. Nah, ternyata vibrasi ini itu nyangkutnya termasuk ke bawah sadar. Berarti kita kudu ngeberesin itu kan. Nah, di sini makanya ketika kita bicara tentang vibrasi, akhirnya ya juga akan bicara tentang gimana ya kita untuk mensiasati supaya kita bisa mengenali apa saja yang bermasalah pada diri kita, kemudian kita bisa ngeberesin itu. Nah, dampak dari perbaikan bawah sadar, nanti outputnya vibrasinya lebih bagus. Tapi, sambil yang di dalam ini, diberesin pelan-pelan, kita bisa mainkan trik-trik yang kemarin saya bilang, Mas. Jadi, bawah sadar kita sebenarnya ada yang menghambat nih tentang target, tapi kita bisa siasati dulu, yang penting rasanya enak dulu. Kata target kita ganti dengan hasil yang ingin dicapai. Itu adalah cara-cara yang untuk kita tetap bisa jalan hasilnya bagus, walaupun di dalam masih belum sebagus itu. Tapi kalau nunggu di dalam bener dulu kan ini kacau, Mas, yang di luar. Makanya tak kasih P3K, pertolongan pertama pada keberuntungan. Nah, itu trik-trik kayak gitu sebenarnya saya gunakan karena saya merasa ngeberesin yang di dalam. Kalau ini fokus ke situ ngabisin energi, oke deh, tak siasatin dulu sambil ngeberesin yang di dalam. Jadi boleh dibilang, ketika kita bicara vibrasi, di training vibrasi kita bicara tentang fenomena gimana, nyiasatin gimana, ngeberesin gimana, beberapa layer. Karena gini, Mas, kalau kita bicara mental block ya, ada mental block yang sulit banget dan nggak bisa instan kadang. Banyak kok guru-guru pikiran bawah sadar setelah sekian lama itu jujur, aku juga punya satu mental block ini. Padahal dia udah master loh. Ya berarti dia masih manusia. Iya. Nah, kalau yang kapan hari kan Mas Arif mengatakan cara kerja otak itu hampir sama dengan cara kerja alam semesta. Nah, apakah kemudian pada saat pikiran-pikiran yang positif masuk ke dalam bawah sadar itu, saya ingin tahu jembatannya itu terhubung dengan semesta itu apakah kemudian saat kita menghirup napas ya, kemudian terus kita keluarin itu ngambil yang dari pikiran bawah sadar terus ditransformasikan ke semesta atau bagaimana? Itu bagian yang paling Mas. Contoh paling gampang ini, Mas.
batasnya antara jiwa kita dengan tubuh kita di mana, Mas? Kan itu dulu tuh yang paling gampang. Karena itu satu abstrak, satu material. Iya kan? Batas antara pikiran dengan otak tuh di mana? Karena pikiran tuh aslinya bukan otak loh, Mas. Otak itu lebih subtle, lebih abstrak dibandingkan pikiran lebih abstrak dibandingkan dengan otak. Cuman karena ilmu pengetahuan modern itu sulit untuk menjangkau hal-hal yang abstrak, makanya mereka menyamakan otak dengan pikiran. Dimudahkan. Mereka menyamakan emosi dengan jantung gitu loh. Padahal sebenarnya bukan itu, tapi darurat. Nah, tapi kalau boleh saya membuat satu cara berpikir. Jadi pikiran sadar, kelihatan di kamera. Pikiran sadar, critical area nih, gerbang buka tutup, kita bisa nembus, masuk. Kan ini pikiran bawah sadar kan lebih gede, Mas. Ini 12%, pikiran bawah sadar 88%, semakin ke bawah. Nah, sebetulnya nggak berhenti sampai di bawah sadar loh, Mas. Ada bawah sadar, ini banyak banget. Sampai ke akhirnya, area ketuhanan pun di situ, semesta pun di situ. Jadi semakin itu dalam dimasukkan, merembes, itu akhirnya di kelas vibrasi saya tunjukkan, Mas. Apa hubungannya antara di dalam sama di luar, kok kenapa yang itu jadi keluar? Masalahnya itu harus pakai simulasi, nggak bisa aku jelasin. Aku lost doll kan? Gimana aku ceritakan itu harus dipraktekkan? Itu dipraktekkan loh, pakai sains. Aku pakai praktek simulasi. Nggak bisa dijelasin gini. Sehingga yang Mas Hendra tanyakan itu akhirnya kenapa yang di dalam bisa melompat keluar? Batasnya di mana? Cuman gampangannya itu tadi. Ketika ke dalam, itu semakin melebar, jadi kayak ini, terus nanti gini, Mas. Ini, kita, gini, terus nanti akhirnya gini. Keren. Desember minggu ketiga, teman-teman. Ya, jadi, nangkep nggak, Mas ya? Iya, nangkep. Gini, saya pengennya menjelaskan semuanya. Kendalanya satu, saya tetap manusia yang nggak paham semuanya. Yang kedua, kadang yang saya pahami sulit untuk dibahasakan, Mas. Kan sulit, Mas, menjelaskan pemahaman kita dengan kalimat. Belum lagi kalimat saya nanti akan ditafsirkan dengan cara berbeda lagi. Tambah jauh deh. Jadi mohon maaf kalau misalnya Mas Hendra, aduh aku nggak merasa puas nih dengan jawabannya. Kadang keterbatasan bahasa. Iya, paham.